Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini ada beberapa teman yang request ya teman-teman. Bagaimana cara seorang sales itu bisa lebih hemat waktu dan lebih hemat BBM. Seperti yang kita ketahui, bulan ini ya teman-teman, kita itu ya seperti biasa mengalami kenaikan BBM ya teman-teman. Dan kenaikan BBM-nya itu terbilang lumayan besar ya teman-teman, karena untuk Pertalite sendiri itu naiknya adalah 25%. Dan saya yakin para sales, para sprinter atau kurir, para ojek online, dan para pekerja lapangan lainnya pasti sangat-sangat mengeluhkan ya teman-teman. Karena apa? Ya karena mereka itu kesehariannya dalam pekerjaannya itu membutuhkan BBM. Dengan kenaikan BBM, otomatis pengeluaran mereka itu juga semakin bertambah, ya enggak? Nah, tapi seperti yang kita ketahui ya teman-teman, untuk kenaikan BBM ini akibat dan dampaknya sangat luar biasa, ya. Salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, ya. Daya beli konsumen itu turun. Misalnya nih, saya biasanya merokok habis 2 bungkus misalnya. Karena BBM naik, saya hanya beli rokok 1 bungkus. Misalnya saya sehari biasanya itu makan 3 kali, saya kurangi jadi 2 kali nih, khususnya anak-anak kos yang kerjanya jadi pekerja lapangan pasti juga banyak yang melakukan hal seperti itu ya. Intinya apa? Intinya kita mengorbankan sesuatu yang biasanya kita beli untuk apa? Ya untuk mensubsidi pembelian BBM kita ya. Ya maka dari itu, ada nggak sih Mas cara supaya kita itu bisa lebih hemat BBM, khususnya untuk sales dan pekerja lapangan. Dan di video ini juga ini adalah cara yang sudah saya lakukan dari sebelum-sebelumnya teman-teman. Jadi di video-video saya yang dulu, saya pernah dan berkali-kali ya teman-teman membuat video bagaimana cara supaya kita itu bisa menghemat waktu, menghemat pengeluaran, salah satunya adalah bahan bakar minyak ini atau bensin ini, supaya kita itu bisa mengeluarkan modal seminim-minimnya dan kita bisa mendapatkan untung semaksimal-maksimalnya. Ya kan orang kerja, orang bisnis kan seperti itu ya teman-teman, untuk rumusnya seperti itu. Nah, gini teman-teman, yang pertama kalian bisa coba menggunakan cairan penghemat BBM. Ya kalau misalnya bagi teman-teman yang mau coba, nanti saya taruh link Tokopedia ya teman-teman di deskripsi video ini. Kalau mau nyoba ya teman-teman, itu mungkin bisa menjadi salah satu solusinya. Nah, terus yang kedua gini teman-teman, untuk kalian yang seorang sales, supaya bensinnya itu irit ya teman-teman, kalian yang pertama adalah kunjungi dulu RO atau repeat order. Jadi repeat order itu seperti ini ya. Ya sambil nostalgia juga ya teman-teman, saya akan sedikit mengingatkan kepada kalian apa itu RO atau repeat order. RO itu adalah orang yang biasa membeli produk kita. Itu namanya repeat order atau OA, outlet aktif ya teman-teman. Misalnya nih, setiap sales itu dituntut untuk membuat CRC atau tabel kunjungan, atau ada yang juga menyebutnya call sheet. Nah, biasanya udah ada gambaran nih para sales. Hari ini Senin muternya di desa A, Selasa di desa B, Rabu desa C, dan seterusnya. Nah, di setiap harinya itu udah ada daftar kunjungannya ya teman-teman. Ini hari ini di toko Pak Bambang, Bu Yusri, terus toko Mbak Sri dan lain sebagainya ya teman-teman. Maka dari itu, yang pertama kunjungi dulu RO kalian, orang yang biasanya membeli. Jadi jangan kalian nyales, langsung kalian itu datang ke toko yang sebelumnya belum pernah kalian kunjungi. Ingat, tips ini untuk sales yang sudah berjalan beberapa minggu atau beberapa bulan, yang sudah memiliki daftar kunjungan ya teman-teman. Nah, yang pertama seperti itu, kunjungi dulu repeat order. Terus berikutnya setelah itu kalian baru mencari NOO atau toko baru, seperti itu. Jadi yang pertama gini, kalau kita menawarkan barang atau produk kepada orang yang pernah membeli produk ke kita, itu kemungkinan terjadinya closing itu lebih tinggi daripada saat kita menawarkan produk kepada seseorang yang sebelumnya belum pernah kita temui, seperti itu. Nah, itu yang pertama ya teman-teman, kunjungi dulu repeat order atau orang yang biasa ambil produk sama kalian. Setelah itu barulah kalian cari NOO atau new open outlet ya.
Jadi, dengan begitu di pagi hari kalian itu udah mendapatkan hasil ya, udah dapat profit. Setelah itu barulah cari NOO, seperti itu. Terus berikutnya tips yang ketiga supaya bensinnya itu irit itu apa sih? Kalian saat melakukan distribusi produk, usahakan jangan loncat-loncat, ya teman-teman. Jadi biasanya ada tipe call sales yang cara kerjanya itu menurut saya itu sangat-sangat nggak efisien, yaitu dia hanya mengunjungi toko-toko yang pengambilannya banyak. Nah, kalau misalnya toko yang pengambilannya banyak, kok istilah orang Jawanya, kok dilalah pas nggak ada uang. Entah itu karena udah belanja ke grosir atau uangnya itu, dalam artian hari itu banyak sales yang datang juga, jadi dibagi-bagi. Nah, terus kalian nggak kebagian. Ya udah, kalian hanya membuang-buang bensin. Jadi yang benar dalam meng-cover area adalah kunjungi area secara berurutan, jangan loncat-loncat ya. Jadi misalnya nih, hari Senin kok nggak dapet omset ya, wah saya lari ke area hari Rabu. Wah hari Rabu nih omsetnya masih kurang nih, saya lari lagi ke area hari Jumat. Nah, daripada melakukan hal seperti itu, kalian tetap meng-cover misalnya hari Senin ya, kunjungan hari Senin. Kalau misalnya nggak ada atau, omsetnya kurang, kalian bisa lakukan follow up. Follow up itu adalah menawarkan kembali produk kita ke toko yang sebelumnya udah pernah kita tawari tapi belum mau ambil. Kita coba tawari lagi teman-teman. Follow up itu kalau saya sendiri maksimal adalah 5 kali ya teman-teman. Karena apa? Mungkin, saat pertama kali kita menawarkan produk, toko itu belum mau membeli karena mungkin toko itu udah belanja atau mungkin produk kalian itu belum terkenal ya, jadi belum belum mau mencoba. Terus berikutnya yang ketiga, karena mungkin pendekatan kalian salah atau karena penampilan kalian itu tidak meyakinkan sebagai seorang penjual. Nah, kalau misalnya saya berkunjung ke toko yang sebelumnya belum pernah saya datangi, saya tampil sesempurna mungkin, ya. Dalam artian seperti ini, teman-teman. Ya setidaknya kita pakai baju yang rapi, lalu kita, jaga attitude kita atau sikap kita ya, teman-teman. Kita, istilahnya itu dalam menjelaskan produk, ya teman-teman saya sudah banyak sekali share video-video cara apa ya, cara berjualan lah ya, seperti 5 langkah penjualan, kan bisa tonton video-video saya yang lain juga. Itu, saya yakin sangat-sangat bermanfaat untuk para sales, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi, itu adalah beberapa tips ya teman-teman, yang bisa kalian lakukan, apabila kalian seorang sales yang ingin lebih berhemat bahan bakar minyak ya teman-teman atau BBM ini. Ya terus terang sendiri saya ya teman-teman, saya itu sangat-sangat bisa dibilang kecewa ya dengan adanya kenaikan BBM ini. Tapi ya mungkin kita pikir positif thinking aja ya teman-teman. Mungkin akan ada gebrakan baru dari pemerintah atau mungkin ada program-program lain yang bisa menutupi kenaikan, BBM ya seperti misalnya BBM naik, gaji juga naik, tapi kayaknya susah. Ya tapi, kita nggak boleh membiasakan, "Ah paling ini yang naik BBM-nya doang, gaji UMR nggak naik-naik." Kita jangan membiasakan hal-hal seperti itu. Ya karena kita tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah. Tapi secara personal ya teman-teman, kalau misalnya BBM itu naik, dampaknya itu fatal. Saya sangat yakin dampaknya fatal. Salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi di awal, daya beli masyarakat menurun. Karena apa? Orang itu lebih, apa ya, lebih ini kalau misalnya buat beli ini nanti bensinnya nggak kebeli kayak gitu ya teman-teman. Dan, walaupun ya cuma naik 2.500 aja, demonya sampai ke mana-mana. Jangan lihat itunya teman-teman, kali berapa liter ya teman-teman. Apalagi pekerja lapangan seperti kami ini ya, seperti kami ini, itu bener-bener, istilahnya gini teman-teman, kalau freelance itu kan nggak ada gaji pokoknya ya. Jadi nggak ada yang membayar seorang freelance. Gajinya ya hanya dari keuntungan yang kita jual dari, produk kita. Nah, itu pun masih dalam kategori profit ya teman-teman, belum keuntungan. Nah, untuk menghitungnya kan nanti keuntungannya berapa, terus dibagi dengan biaya operasional kita. Seperti salah satunya, misalnya nih sehari saya untung 300.000 dari freelance, nanti dihitung dikurangi bensinnya habis berapa, rokoknya habis berapa ya, dan, lain-lainnya ya teman-teman.
Jadi ya memang, apa ya, tapi ya percuma juga sih kalau misalnya saya, mengatakan hal seperti ini, karena faktanya memang BBM udah naik dan memang itu kenyataannya ya teman-teman. Ya udahlah nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah bikin pusing, jadikan aja ini motivasi supaya kita bisa bekerja lebih giat lagi, kita bisa membuka bisnis yang lebih, besar lagi mungkin. Ya pokoknya, lihat segala sesuatu bukan atau jangan hanya dari satu sudut pandang ya teman-teman. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya memang kalau misalnya ngomong itu gampang ya teman-teman, tapi ya memang seperti itulah dunia bekerja. Di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Kalau kita itu fokusnya ke jalan keluarnya, bukan ke masalahnya ya. Kalau kita fokus ke permasalahan itu nggak ada kelarnya. Orang hidup itu punya masalah teman-teman. Orang kalau misalnya, orang yang masih hidup pasti mempunyai masalah. Orang ninggal aja juga punya masalah ya kan. Jadi, nggak usah terlalu diambil pusing. Mohon maaf kalau misalnya omongan atau sharing ini melebar ke mana-mana ya teman-teman. Tapi mungkin semoga ya teman-teman kalau misalnya video ini rame mungkin, mungkin sebenarnya untuk kenaikan BBM ini memang, menurut saya itu salah satu cara yang apa ya, menurut saya kurang efektif ya, kurang efektif. Ya, pokoknya seperti itu ya teman-teman. Oke, bagi kalian yang ingin atau bertanya mengenai seputar dunia sales dan marketing ataupun dropship, kalian bisa join live Instagram saya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Live-nya di bangkit_real, link Instagram ada di bawah video ini. Dan bagi kalian yang baru ketemu sama channel ini, bantu subscribe dan share ke sosial media kalian ya, sosial media yang kalian miliki. Saya doakan menjadi sedekah jariah untuk kalian, amin. Dan di 50.000 subscriber saya akan mengadakan giveaway. Oke, gas subscribe. Oke, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.